Assalamualaikum Bu Nana. Waalaikumsalam Bu Tuti. Apa kabar Bu Tuti? Alhamdulillah baik Bu Nana. Baik. Bu Nana, Ya. mau mengingatkan hari ini saya mau coach. Kita akan berarti coaching. Oh iya, sampai Bu Nana lupa teman kita janjiannya. Oke, baiklah. Nah, hari ini saya menjadi coachnya. Terus Bu Ike rencananya menjadi coaching. Coachingnya, Ya. coachingnya ya. Insya Allah Bu Ike kesini. Oh iya. Oke, jadi Bu coba segala perjalanannya Bu. Ya. Oke, baiklah kalau gitu Bu Tuti. Untuk kegiatan hari ini insya Allah kita akan laksanakan. Tapi sebelum kita mengadakan Bu Tuti nanti berbincang-bincang sama Bu sambil menunggu Bu Ika datang, Ya. mungkin Bu Nana nanya-nanya dulu sebentar Ya, boleh ya? boleh silakan. Oke, iya Bu Tuti. Oke, jadi untuk kegiatan hari ini, praktek kucing hari ini, untuk penilaiannya seperti ini ya Bu Tuti ya. Kalau umpamanya seandainya itu masih agak perlu dibaikin, berarti itu nanti nilainya kalau sudah bagus, sudah tinggal sedikit aja yang ini mau diperbaiki, berarti itu sudah sangat bagus dan yang sedang berarti kasih nilai yang bagus kan. Siap Bu Nana, saya setuju dengan yang kita sepakati. Oke, ya baik. Jadi kalau umpamanya ini Bu Tuti, kompetensi apa aja yang ingin kira-kira untuk acara coaching hari ini? Kalau saya itu yang pasti ya Bu Nana, itu kesadaran diri. Dimana saya harus sebagai coach harus betul-betul tampil, ada dan harus memperhatikan coaching. Tidak melakukan kegiatan yang lain selain mendengarkan apa yang diutarakan coaching. Fokus ya, Ya, betul. Oke, iya. Terus bagian kompetensi mana apa aja yang spesifik yang akan nanti Kehadiran penuh, Bu Nana. Kehadiran penuh di sini saya betul-betul pikiran, perasaan, kemudian anggota tubuh saya itu fokus kepada si coaching. Kemudian saya sebagai coach harus mendorong agar si coach ini mampu mengeluarkan potensinya sehingga permasalahannya itu bisa diselesaikan dari dalam dirinya sendiri. Oh iya. Baik Bu Tuti. Tapi untuk melakukan coaching ini sebaiknya mungkin cari tempat yang lebih aman kan ya Bu Tuti? Ya. Iya. Saya akan di ruang kelas saja. Oh, di ruang kelas. Iya. Ya, ruang kelasnya di mana ya Bu Tuti? Iya, silakan ini Bu Iya, Nana. dekat Silakan. sana. Saya akan menggunakan alutirta untuk menyelesaikan permasalahan dari buku ini. Oh iya. Mudah-mudahan nantinya buku dengan permasalahan itu bisa diselesaikan dengan Baik. potensi yang ada. Oke, iya. Silakan mungkin Bu Ikenya di mana gitu Bu Tuti? Apa sudah datang? Mungkin sebentar lagi. Oh, sebentar. Assalamualaikum. Iya, sudah datang. Waalaikumsalam Bu Ike. Gimana kabarnya? Alhamdulillah Baik. baik. Apakah saya mengganggu ini? Tidak apa-apa. Silakan. Iya. Kebetulan saya tadi cari-cari Bu Tuti. Ternyata Bu Tuti ada di sini, jadi saya langsung. Nggak apa-apa ya Bu Tuti ya? Agenda percakapan hari ini tujuan berikutnya. Iya Bu Tuti, betul. Jadi seperti yang sudah kemarin saya sampaikan Bu Tuti, cuma alhamdulillah terima kasih Bu Tuti sudah meluangkan waktu hari ini ya Bu Tuti ya. Dengan permasalahan yang saya hadapi ini cukup membuat saya pusing juga nih Bu Tuti ternyata. Kaitannya dengan kinerja saya terhadap anak-anak itu kok rasanya ada sesuatu yang beban yang membebani saya untuk segera saya sampaikan ini ke Bu Tuti. Harapannya saya bisa menemukan solusi
juga atas permasalahan ini. Jadi Bu Ike mengadu saya itu untuk mendapatkan penyelesaian dari permasalahan yang Bu Ike hadapi. Setidaknya Bu Tuti saya pandang mampu membimbing saya untuk mencari solusi atas permasalahan yang saya hadapi ini gitu. Saya menganggapnya seperti itu Bu Tuti. Kita akan sama-sama ya Bu ya, kita akan sama-sama menggali permasalahan Ibu sampai kita mendapatkan solusinya. Nah, kira-kira apa nih permasalahan yang Ibu hadapi? Jadi gini Bu Tuti, saya itu juga pusing dengan anak-anak, dengan murid-murid itu ya. Saya itu merasa sudah memberikan tugas ke anak itu sesuai dengan kemampuannya. Artinya tugas yang saya berikan itu tidak over beban gitu lah ya. Rata-rata mereka itu kok tidak mengumpulkan tugas saya ya. Padahal saya itu memberikan tugas ke anak itu sudah sesuai dengan indikator, sudah sesuai dengan materi yang sudah saya sampaikan. Tapi ternyata setelah saya amati di sini, hasilnya itu masih jauh dari kata intinya disiplin gitu. Jadi anak-anak kok teledor ini 50% lebih anak-anak tidak mengerjakan, tidak mengerjakan lebih. Iya, 50% tidak mengerjakan. Terus ini ada sekitar 30% itu ngumpul, tapi pekerjaannya itu tidak sesuai dengan apa yang saya harapkan gitu deh. Jadi ini kesannya tugas yang diberikan ke saya itu asal-asalan. Tidak, saya minta misalnya ini gitu ya, jelaskan apa yang kamu ketahui dengan sosialisasi, kemudian berikan contohnya. Nah, rata-rata mereka tidak mau memberikan contohnya. Ada beberapa ini memberikan contoh di sini, tapi sama semua contohnya. Padahal kan ini namanya ilmu sosial kan gitu kan nggak mungkin sama, ya kan? Tapi ini setelah saya amati jawabannya dari contohnya sama. Ini saya curiga anak-anak ini dapat dari internet satu tuh disalin untuk semuanya atau mengajar contohkan gitu ya. Loh, saya agak pusing ini Bu ya menghadapi murid yang kondisinya seperti ini gitu. Nah, menurut Ibu nih, kan situasi sekarang seperti keadaannya tadi yang dijelaskan Ibu ya. Menurut Ibu apa yang mempengaruhi mereka sehingga mereka bisa untuk menyamakan gitu ya, yang ini yang sama kok ininya contoh-contohnya mereka bisa sama gitu ya, mengerjakan tugasnya isinya seperti itu semua. Kira-kira menurut Ibu itu yang mempengaruhi mereka untuk melakukan seperti itu apa? Sekarang ini kan kita ini namanya pendidik ya, kita seorang guru itu ada istilahnya kemajuan. Kita kan bersinergi dengan teknologi ya, tapi di sisi lain teknologi juga yang kadang menghambat, kan seperti itu ya Bu. Saya curiganya kemudahan anak-anak dalam mengakses internet, mereka apa-apa tuh main browsing gitu loh Bu. Apa-apa belum dicermati otak mereka, belum berpikir, artinya belum melatih mereka bernalar, mereka sudah buru-buru buka internet. Jadi apa yang dimaksud, apa yang kalian ketahui dengan sosialisasi, mereka belum sempat mengolah informasi yang saya sampaikan itu ke anak kan belum sempat diolah. Nah itu mereka kayaknya sudah browsing duluan. Nah kemudian contohnya juga ditanya lewat ini internet ya kan. Jadi artinya satu jawaban mereka copy sehingga mematikan kreativitas mereka juga kan. Dengan teknologi itu artinya mematikan kreativitas. Sedangkan yang lain, kenapa yang 50% lebih itu tadi tidak mengerjakan? Saya curiga mereka tuh lalainya itu karena sibuk main game. Jangan-jangan seperti itu Bu. Gitu ya. Jadi yang 30% itu karena memang akses, menurut Ibu akses internet yang terlalu mudah sehingga mereka mengerjakannya pas sama gitu ya hasilnya itu. Dan yang 50% itu tidak mengerjakan karena mereka lalai, karena mereka
suka dengan game, akhirnya Iya, mereka iya. Jadi mereka tidak bisa memanage waktu dengan baik. Artinya kan internet ini kan kuotanya berlimpah itu, apalagi mereka di rumah orang tua menyediakan dengan wifi. Iya. Tapi namanya terlena dengan permainan kan game itu sifatnya melenakan kan, Iya, ya kan? betul. Nah mereka sudah main game, artinya tadi niatnya memang mau belajar tuh, memang cari tugas lah, cari tugasnya Vika gitu misalnya. Tapi ketika lah masih jam segini kan, artinya game itu malah nggak berhenti sendiri ketika di stop kan ya nggak apa kan? Betul, Itu ya. Saya curiganya justru seperti itu. Nah, situasi yang diinginkan oleh Bu Ike sebenarnya seperti apa situasinya Iya, untuk anak-anak ini? jadi saya maunya itu betul-betul anak-anak tuh ketika saya berikan tugas yang mereka mengerjakan lah. Artinya mengerjakannya pun juga tidak dengan asal-asalan. Entah benar entah salah itu kan urusan nanti. Tapi dari keragaman jawaban anak itu saya bisa menangkap, oh ini hasil daripada olahan informasinya mereka. Tapi kalau semuanya sama, begini kan datanya sama, begini kan berarti dari sini jelas mereka tuh. Terus Bu Ike, menurut Bu Ike nih, agar itu tidak terjadi, hal apa yang perlu dilakukan Bu Ike sebagai gurunya? Iya, saya Sosiologi guru bidang studi. Saya mungkin yang pertama ya begitu ya. Yang pertama ini saya akan koordinasi dulu dengan wali kelas mungkin ya begitu ya, seperti itu. Dan koordinasi dengan wali kelas menyampaikan tentang permasalahan anak. Ya itu mungkin permasalahan saya lah ya kan seperti itu. Kenapa kok anak-anak di kelas 10-8 ini kok seperti ini gitu. Jadi kalau kita sebagai pendidik kan kinerja ya gitu ya. Betul, Anak-anak kinerjanya juga seperti ini. Otomatis kalau kinerjanya seperti ini kan mempengaruhi kualitas pembelajaran nantinya. Nah itu. Nah, gagasan yang Ibu Ike utarakan itu terhadap wali kelasnya. Nah, ada tidak gagasan untuk anak-anak agar mereka bisa berubah nih dari yang asalnya tidak mau mengerjakan pekerjaan rumah menjadi mau dengan kesadaran sendiri ini? Ada tidak gagasan lain untuk anak-anak didik itu? Ada Bu, sebenarnya ada kan. Saya juga dengan anak-anak itu sudah membuat kesepakatan kelas sebenarnya. Nah, kesepakatan kelas itu sebenarnya sudah berulang-ulang saya sampaikan bahwa ada suatu tindakan yang mana ketika tindakan ini keluar dari zona aturan kan pasti akan ada konsekuensinya. Sebenarnya hal demikian itu pun sudah saya utarakan dengan anak-anak, dengan murid-murid, tapi kondisinya masih seperti ini. Jadi ada pikiran juga, saya minta tolong wali kelas tadi untuk nyambungkan ke orang tua gitu loh, ya bagaimana kita kontrol orang tua dalam mengawasi penggunaan internet di rumah, mungkin akan seperti itu. Jadi ya itu tadi yang ingin saya sharing dengan ibu, terutama ya langkah saya bertemu dengan wali kelas, kemudian bagaimana caranya saya ingin wali kelas itu menyampaikan kepada para orang tua di rumah tentang efektivitas penggunaan internet. Nah seperti itu ya, bagus sekali Bida. Nah, Bida untuk berbicara dengan kepala sekolah dan mengadakan nanti kemungkinan acara dengan orang tua kan ya, pastinya akan ada pertemuan dengan orang tua. Apa yang harus disiapkan oleh Bida? Yang harus saya siapkan ya otomatis yang harus saya siapkan authentic assessment-nya ini ya betul ya. Karena saya kan nggak mungkin nanti ngomong ke orang tua misalnya ini loh bapak ibu anak-anaknya kurang respon terhadap tugas yang saya berikan. Nanti kan loh apa buktinya kan gitu ya, pasti akan bertanya buktinya apa. Nah ketika saya ini mungkin ya memang ada perlu apa ya betul ya, perlu perbaikan lah ya nanti. Nah nanti ini adalah data mentahnya, ibu coba ibu sudah amati. Nah ini 50%
lebih kan Bu, nggak ada Iya. yang mengumpulkan tugas. Nah, karena di sini kan lengkap saya tanggalnya, temanya lengkap tanggal, tema, ya apa materinya apa, submaterinya apa, terus kemudian indikatornya seperti apa, kan lengkap sudah ini. Jadi saya memberikan suatu kajian ke anak kan sudah berdasarkan rambu-rambu yang saya buat ini kan Bu ya, sesuai dengan panduan kurikulum yang berlaku lah kan. Sekarang kita pakai kurikulum Merdeka itu ya, jadi tinggal saya modifikasi sendiri kan seperti itu. Tapi ya ini tadi hasilnya seperti ini yang membuat saya agak gusar lah seperti itu ya. Jadi harus saya kondisi yang seperti ini menurut saya tidak bisa nantinya kalau berlarut-larut gitu. Iya. Saya bagus sekali ini dengan apa yang Wike utarakan, ingin membicarakannya juga dengan orang tua nih. Apa yang memastikan hal ini bisa berjalan, bisa disampaikan pada orang tua. Oke. Jadi kan kemarin kita juga belajar masalah kompetensi sosial emosional ya, begitu ya. Nah, dari situ tuh terpanggil bahwa bagaimana kita sebagai seorang guru layaknya kita bisa berperan sebagai pamong kan begitu ya, seperti itu. Bagaimana kita menuntun anak itu untuk bisa menjadi manusia seutuhnya, mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya sesuai dengan kodratnya, baik kodrat alam maupun kodrat zaman. Ya. Nah, dengan kondisi seperti ini, otomatis sosial emosionalnya kan kurang. Nah, saya merasa tertantang ini untuk meluruskan, terutama dari segi empati. Kalau sudah seperti ini, berarti kan anak-anak tidak ada empatinya dengan saya, Bu. Iya kan? Karena saya sebagai gurunya memberikan tugas yang sesuai dengan kaidah aja masih disepelekan, ya kan? Otomatis. Nah, nggak usah buru-buru ngomong tanggung jawab, empati aja kurang, lebih-lebih ke tanggung jawabnya lagi. Nah, saya mau itu dasarnya untuk menggali empati dan juga tanggung jawab anak, ya kan Bu? Ya, berarti ada metode yang akan diberikan pada orang tua untuk menggali emosi anak ini. Kalau saya kebetulan wali kelas 10-8 ini kan guru penggerak begitu ya. Ya, jadi kalau saya lihat wali kelasnya ini open mind. Ya, nah nanti teknisnya bagaimana menyampaikan ke orang tua, atau mungkin saya nanti kan ketika beliaunya wali kelas kan akan menghadap kepala sekolah tentunya kan seperti itu. Nah, menghadapnya kan berdasarkan apa yang saya sampaikan. Nah, dasar pelaksanaannya kan seperti itu Bu. Jadi mungkin nanti saya akan banyak dibantu oleh wali kelasnya ini. Oke, kalau begitu. Jadi kriteria yang diinginkan agar ini berjalan itu yang pertama tadi Bu Ike menyampaikan berbicara dengan wali kelas. Betul. Kemudian nanti Bu Ike ingin menghubungi orang tua juga lewat wali kelas. Iya, betul. Jadi untuk ke anak ini gimana? Ada tidak tindakan Bu Ike untuk ke si anak ini nih? Iya. Untuk merubah sikapnya ini. Iya, betul sekali betul. Nah, ini yang baru terfikirkan tadi ya begitu ya. Nah ini manfaatnya sharing itu yang seperti ini ya, yang tadinya saya tidak terfikirkan menjadi terfikirkan. Betul. Alhamdulillah. Iya, betul. Jadi kemungkinan ke depan nanti setelah ini saya akan memberikan materi kompetensi sosial emosional secara eksplisit. Artinya secara 2 jam Khusus gitu khusus ya. untuk menjelaskan materi KSE ini. Mudah-mudahan di luar materi sosiologi lah ya, gitu ya. Harapannya dengan pembelajaran KSE nanti ya saya tampilkan dengan adanya roda emosinya kucing, itu anak-anak akan tergugah, akan terpanggil hatinya, timbul kesadarannya, posisinya dia di sekolah ini, perannya dia seperti apa, harapannya seperti itu, nantinya akan mau mengikuti prosedur pembelajaran, kan seperti itu ya. Alhamdulillah ya Bu Ike ya. Nah sekarang Bu Ike sudah mendapatkan solusinya.
Itu dari orang tua, dari Bu Ike sendiri, dan untuk anak-anak. Nah, sekarang kesimpulan yang bisa diambil dari pembicaraan kita ini, apa yang bisa diambil dari Bu Ike? Iya, jadi memang permasalahan murid yang seperti ini, yang pertama ini tidak bisa dianggap enteng Bu, karena ini kan berkaitan dengan karakter ya, karakter yang sekiranya oke lah orang lain menganggap namanya juga anak-anak, tapi kalau dalam karya kita karakter building atau yang terjadi dengan saya secepat mungkin akan segera berkoordinasi dengan wali kelas, karena wali kelas kan nantinya juga harus berkoordinasi dengan kepala sekolah maupun bapak kurikulum untuk menentukan schedule-nya kapan pertemuan dengan wali murid akan dilakukan, kan seperti itu. Atau mungkin juga nanti dengan bisa seperti BK ya, BK melakukan parenting seperti itu. Nah, Bisa jadi iya, bagus jadi sekali. Sekarang Bu Ike sudah bisa mendapatkan solusi di siapa saja yang akan dilibatkan dalam membantu Bu Ike mensukseskan apa yang direncanakan oleh Bu Ike. betul ya. Kedepannya nih Bu Ike, konsistensi apa yang akan Bu Ike lakukan? Ya, ini tidak terulang kembali. Betul. Jadi untuk kedepannya secara kontinu ya, yang pertama pembelajaran KSE walaupun secara tersirat harus tetap include dalam materi sosiologi, harus selalu disisipkan secara kontinu kan seperti itu ya Bu. Kemudian apalagi sosiologi, ilmu sosial, memang saya akan lebih menekankan pada karakter buildingnya ini. Jadi bagaimana anak berempati, bagaimana anak mengembangkan rasa tanggung jawabnya juga itu, kemudian pengendalian diri, emosinya juga itu menjadi suatu hal yang menarik untuk selalu saya tekankan. Kemudian seperti itu. Alhamdulillah. Sekarang perasaan Bu Ike setelah menyelesaikan ini, membicarakan ini dengan saya, rasanya apa? Alhamdulillah sejak kita ngobrol dari awal hingga terakhir ketemu dengan Bu Tuti, alhamdulillah lega saya Bu. Ya, Alhamdulillah yang gitu ya. Karena tadinya hal yang tidak terpikirkan menjadi terpikirkan setelah melihat Bu Tuti gitu. Alhamdulillah yang gitu. Terima kasih sudah mau berbicara Iya, dengan terima saya, kasih, Bu Tuti. mengutarakan apa permasalahannya, dan alhamdulillah dari Bu Ike sendiri sudah ada solusinya. Semoga bisa dijalankan dengan apa yang tadi diutarakan. Insya Allah bisa Bu Tuti, siap. Iya. Terima kasih, silakan. Mohon maaf mengganggu waktunya Bu Tuti. Silakan Bu Tuti melanjutkan aktivitasnya. Iya, sama-sama. Terima kasih ya Bu Ike ya. Sukses selalu. Iya, Ike. terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Oke, alhamdulillah baik. Betul luar biasa ya. Terima kasih. Tadi Bu Nana memperhatikan, menyimak coaching antara Bu Tuti sama Bu Ike luar biasa. Untuk bincang-bincang kita lanjutkan lagi ya kita tentang masalah coaching coaching ini. Apa yang tadi Bu Tuti lakukan, menurut saya itu sudah luar biasa. Tapi Bu Nana pengen tahu Bu Tuti kira-kira dalam kegiatan coaching time Bu Ike, kira-kira indikator apa Bu Tuti kembangkan atau mencapai? Yang pertama indikatornya itu kenyamanan Ike sebagai coaching, mengutarakan permasalahannya terhadap saya, kepercayaan saya itu kepercayaan beliau ya, permasalahan yang diungkapkan itu terbuka gitu ya, apa yang diharapkan ya menjadi solusi, bisa menjadikan solusi itu indikator saya. Ini kemudian indikator yang lainnya di mana
indikator yang saya lakukan itu di mana Bu Ike bisa menyelesaikan masalah yang dihadapi dengan potensi yang dia miliki sendiri. Jadi digalilah potensi Bu Ike agar bisa menyelesaikan permasalahan itu dari dirinya sendiri. Oke, luar biasa, betul hebat. Masalah yang saya lihat juga tadi ya, pada saat itu Bu Tuti sudah melakukan sebagai coach, dia sudah bisa menyampaikan pertanyaan yang berbobot sehingga Bu Ike-nya bisa menggali potensi dari dirinya sendiri. Apa yang Bu Tuti tanyakan karena pertanyaannya begitu bagus berbobot, akhirnya Bu Ike mampu untuk menyelesaikan masalah sendiri, mencari ide sendiri dari dirinya sendiri ya. Oke, terus untuk kedepannya nih Bu Tuti sebagai coach, kira-kira apa yang akan Bu Tuti lakukan, apa yang Bu Tuti ingin kembangkan pada diri sendiri, karena tidak menutup kemungkinan kedepannya Bu Tuti akan menemukan beberapa coaching yang lainnya gitu. Jadi kira-kira untuk supaya menjadi coach yang lebih hebat lagi kedepannya untuk membantu Bu Tuti untuk lebih baik lagi dalam mengcoachi teman-teman, baik itu teman sejawat atau teman-teman yang ada di lingkungan Bu Tuti sendiri. Saya harus banyak belajar lagi ya, terutama dengan alur hidup saya ini. Saya betul-betul harus banyak berlatih, belajar, juga harus belajar berkomunikasi dengan CGP lain mungkin ya, yang sama-sama sudah memahami tentang tirta ini untuk menambah wawasan saya pertama itu. Dan saya juga harus banyak praktek mempraktekannya baik kepada murid, kepada rekan sejawat, atau kepada yang lain. Itu sih yang saya butuhkan di mana. Iya, yang berkembangkan. Oke, baik Bu Tuti, untuk hari ini praktek coaching hari ini mudah-mudahan ada manfaatnya baik untuk Bu Tuti atau Bu Ike, dan saya juga pribadi banyak menimba ilmu dari hasil praktek coaching kita hari ini. Mudah-mudahan kita kedepannya lebih semangat lagi, lebih fokus lagi untuk belajar dan belajar untuk menambah ilmu kita. Terima kasih ya Bu Nana ya atas kehadirannya dan sudah bersedia menjadi observer kami. Baik Bu Tuti, saya juga terima kasih sudah mau mengajak kami untuk saling bertukar pikiran. Sama-sama Bu Nana. Jadi kita lanjutkan kegiatan kita masing-masing ya. Assalamualaikum Bu Tuti. Waalaikumsalam.